وسلم ثم إلى أرواح جميع المفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين، خصوصا لأروح الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، ثم إلى أرواح من أمر في هذا المكان سابقا ولاحقا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التعويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشئا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafdhu Allahu akbar lil ittiba'i aw Allahul akbar wa la yakfi akbarullah wa la Allahu kabir aw a'dam wa la ar-rahmanu akbar wa yadhuru ikhlalun biharfin min Allahu akbar wa ziyadatu harfin yughayyirul ma'na kama di hamzatillah wa ka alifin ba'dal ba wa ziyadati wawin qablal jalalah wa takhalluli wawin sakinatin aw mutaharrikatin bainal kalimatain wa kadza ziyadatu maddil alif allati bainal lam wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal qurra wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi wa hiya saktatut tanaffus wala dhammur ra far'un law kabbara marrat nawiyan al-iftitah bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i li'annahu lama dakhala bil ula kharaja bithaniyah li'anna niyatal iftitah biha mutadamminatun liqad'il ula wa hakadha fa illam yanwi dhalika wala takhallala mubtilun ka'i'adati lafdhin niyah fama ba'dal ula dhikrun la yu'athir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumu ta'lim al-ifada wal istifada wan nafa wal intifa' jadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafdhu Allahu akbar lil ittiba'. Ini yang akan dibahas yaitu syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Sebetulnya syarat daripada takbiratul ihram kalau yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ada 19. Ada yang menambahi sampai 16, kalau di Safinah disebutkan 16, tapi ada yang nambah sampai 20 syarat. Tapi yang nanti disebutkan di sini sebagian daripada 20 syarat tersebut. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafdhu Allahu akbar lil ittiba'. Wa yata'ayyanu dan menjadi wajib fihi di dalam takbir 'alal qadiri bagi orang yang mampu lafdhu Allahu akbar, wajib bagi dia melafatkan Allahu akbar lil ittiba'. Kenapa? Karena mengikuti Nabi. Jadi bagi orang yang mampu untuk melafatkan Allahu akbar berarti dia wajib memulai sholatnya dengan lafaz Allahu akbar. Kenapa? Karena ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi ketika salat dimulai dengan lafaz Allahu akbar. Di situ dikatakan alal qadir, bagi yang mampu. Bagi yang mampu untuk melafatkan lafaz takbir tersebut dengan bahasa Arab. Berarti kalau orang yang tidak mampu gimana? Kharaja bihi al-ajiz.
Kalau orang yang tidak mampu untuk melafadzkan lafadz Allahu Akbar karena dia baru masuk Islam misalnya, ya apa ini hukumnya? Berarti dia wajib menerjemahkan itu lafadz Allahu Akbar dengan segala bahasa apapun yang dia mau. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa apapun boleh dan wajib bagi dia. Tidak boleh diganti dengan lafadz yang lainnya, tidak boleh diganti dengan zikir yang lainnya. Kalau memang dia tidak mampu, berarti dia wajib menggantinya dengan terjemah. Kalau tidak mampu, lafadz Allahu Akbar. Ada pendapat yang mengatakan kalau dia mampu dengan bahasa Syriania berarti wajib, atau Ibraniyah. Ada pendapat ya yang mengatakan apa? Kalau memang dia mampu dengan bahasa Syriania atau Ibraniyah, itu apa? Seperti bahasa Nabi Isa, ya bahasanya Nabi Isa atau bahasanya Nabi Musa. Kalau memang dia mampu berarti wajib. Kenapa? Karena ada kitab suci daripada kitab suci yang sebelumnya diturunkan dengan bahasa itu, Syriania dan Ibraniyah. Ada pendapat mengatakan seperti itu. Tapi yang muktamad, pendapat yang kuat mengatakan apa? Diterjemahkan dengan segala bahasa apapun. Terus gimana kalau seandainya ada orang yang tidak mampu melafadzkan Allahu Akbar? Tidak mampu melafadzkan Allahu Akbar, ya berarti dia harus belajar. Kapan wajib belajar? Kalau memang dia baru masuk Islam, setelah masuk Islam berarti wajib belajar dia. Kalau dia sudah mulai kecil karena orang tuanya Muslim, orang tuanya agamanya Islam, berarti kapan dia wajib belajar lafadz Allahu Akbar dan selainnya daripada yang wajib dipelajari? Nah, kalau pendapat Imam Romli, setelah balik. Ketika balik baru wajib untuk mempelajari lafadz Allahu Akbar dan selainnya daripada kewajiban. Tapi kalau pendapat Ibn Hajar mulai tamyiz, sudah wajib belajar untuk mempelajari apa? Lafadz Allahu Akbar atau Al-Fatihah atau selainnya daripada kewajiban. Kalau itu dia Islam mulai kecil. Tapi kalau dia baru masuk Islam, setelah masuk Islam baru wajib mempelajari daripada lafadz Allahu Akbar. Kemudian kalau seandainya waktunya lama, dia masuk Islam jam 12 awal zuhur. Kalau dia belajar lafadz Allahu Akbar, dimungkinkan dia jam 2 sudah bisa mampu. Berarti sholatnya diakhirkan sampai dia mampu. Wa yu'akhirus shalah an awwalil waqti litta'allum in rajahu, jika dia ada harapan untuk bisa melafadzkan Allahu Akbar. Sampai kapan waktunya? Sampai waktu sekiranya tidak cukup untuk melakukan daripada sholat. Baik, saya teruskan. Wa yata'ayyanu, dan menjadi wajib fihi, di dalam takbir, alal qadiri, bagi orang yang mampu. Berarti ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Yang mampu wajib melafadzkan apa? Lafdu Allahu Akbar, yaitu lafadz Allahu Akbar. Kenapa tadi? Lil ittiba, karena mengikuti Nabi SAW. Atau melafadzkan dengan lafadz Allahul Akbar, ditambahi yang mana tambahan ini tidak membahayakan katanya. Yang mana tidak membahayakan, ditambahi apa? Allahul Akbar. Allahul Akbar. Ya apa ini hukumnya? Tidak apa-apa, tidak membahayakan. Nanti ada beberapa tambahan antara lafadz Allah dan Akbar yang diperbolehkan, tidak dikatakan membahayakan lafadz takbir. Seperti ini, ditambahi antara apa? Antara Allah dan Akbar, Allahul Akbar, yang mana ziyadahnya ini tidak mencegah nama lafadz Allahu Akbar. Namanya takbir tidak berubah, Allahu Akbar sama Allahul Akbar sama, tidak merubah. Bahkan ada kemungkinan ada lebih bagus lagi, lebih ta'zim lagi. Kenapa? Ikhtisas al-ta'rif, ya, lebih ikhtisas Allahul Akbar, berarti khusus untuk Allah. Al-isyar bitakhsis.
Kemudian ada lagi yang ditambahi dengan sifat. Yang diperbolehkan nanti ditambahi dengan sifat yang mana sifatnya tidak terlalu panjang. Seperti Allahul Jalilu Akbar, boleh. Allahul Jalilul Karimu Akbar, boleh. Tapi kalau lebih daripada itu, ya, tidak diperbolehkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Akbar, ketahuan. Tidak diperbolehkan. Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus Akbar, tidak diperbolehkan. Kenapa? Terlalu panjang. Wala yakfi akbarullah, dan tidak cukup dibalik Allahu Akbar dibalik akbarullah. Kenapa? Dengan dibalik itu berarti mendahulukan khabar daripada mubtada. Kalau Allahu Akbar, Allah mubtada, akbar khabarnya. Kalau dibalik khabarnya ditaruh di depan, mubtadanya diakhirkan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan melafatan lafaz takbir. Akbarullah. Kalau ditambahi akbar lagi, Allah akbarullahu akbar, kan dibalik nggak boleh. Akbarullah tidak diperbolehkan. Kalau setelah lafaz jalalah ditambah akbar lagi, akbarullahu akbar, akbarullahu akbar, ya benar hukumnya tafsil. Kalau memang dia bermaksud lafaz memulai lafzul jalalah, jadi dia akbarullahu akbar, dia ketika melafatkan lafzul jalalah dia bermaksud untuk memulai takbir. Akbarullahu akbar, berarti akbar yang di depan lahu, Allahu akbarnya berarti sah. Fa in qasada inda lafzil jalalah al-ibtida' sahha wa illa fala. Kalau dia tidak bermaksud, malah dia bermaksud akbar permulaannya, akbarullahu akbar, tidak sah. Tapi kalau dia akbarullahu akbar, dia bermaksud lafzul jalalah permulaan takbirnya dia, baru dikatakan sah. Kemudian dikatakan tidak sah juga takbirnya apa? Wala Allahu kabirun. Dia tidak melafatkan dengan lafaz akbar tapi apa? Kabirun. Allahu kabirun. Tak cukup. Kenapa? Karena lifawati makna tafdhil. Karena sigha tafdhilnya enggak ada. Allahu kabirun, Allah besar. Kalau Allahu akbar, Allah maha besar. Makna daripada tafdhil lebih mengutamakannya enggak ada. Allahu kabirun tidak sah. Atau Allahu a'zam, itu juga tidak cukup. Kenapa? Karena akbar diganti dengan lafaz yang lainnya, a'zam. Harus melafatkan lafaz takbir dengan lafzul jalalah dan lafaz akbar, harus itu. Tidak boleh akbar diganti atau lafzul jalalnya diganti. Allahu a'zam tidak boleh. Walaupun podo-podo sihah tafdhil, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena dia mengganti lafaz akbar dengan a'zam. Allahu a'zam. Kenapa? Tidak dikatakan takbir ini ya. Kan rukunnya salat takbiratul ihram. Kalau Allahu a'zam bukan takbiratul ihram namanya. Ta'zimul ihram jadinya. Jadi harus dengan lafaz akbar. Wala ar-rahmanu akbar, atau lafzul jalalah yang diganti. Ar-rahmanu akbar, bukan Allahu akbar tapi apa? Ar-rahmanu akbar. Enggak cukup juga. Kenapa? Karena dia tidak melafatkan lafzul jalalah. Atau diganti dua-duanya, Ar-rahmanu a'zam. Ya, kalau diganti satu enggak cukup, apalagi diganti dua-duanya. Wa yadurru ikhlalun bi harfin minallahi akbar, atau min Allahu akbar, dan membahayakan ikhlal menyela-nyelai bi harfin dengan huruf min daripada lafaz apa? Allahu akbar, disela-selai dengan huruf antara Allah dan akbar. Seperti apa? Nanti ada contohnya. Wa yadurru, dan membahayakan ikhlalun bi harfin menyela-nyelai dengan huruf
dengan huruf apa? Bukan menyela-nyela di sini ya. Yadurru al-murad bil ikhlal adamul ityan bihi alama yang bagi, bukan menyela-nyelai. Adamul ityan, dan membahayakan, merusak gitu ya. Merusak dengan huruf. Maksudnya apa? Yang maksud ikhlal di sini adamul ityan bihi alama yang bagi. Dia tidak mendatangkan daripada sesuatu yang harus dilafadzkan. Sekiranya dia tidak mendatangkan itu lafadz sama sekali, atau mendatangkan itu lafadz dengan tanpa mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Seperti Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ini ikhlal, ini merusak lafadznya Allahu Akbar. Bukan lafadz sama sekali, semua hurufnya keliru mungkin itu. Tapi ada yang ditambahi Allahu Akbar diganti ain masalan. Ini berarti dia merusak daripada hurufnya. Merusak daripada hurufnya atau mengeluarkan daripada makharijul hurufnya. Kecuali kalau dia alsaq, kalau dia sudah pelat. Tidak bisa, dia tidak bisa ngomong ro, Allahu Akbar, tidak bisa. Alsah dia, ya sudah, salatnya seperti itu. Kalau memang tidak mampu untuk melafadzkan yang benar, ya sudah, berarti tetap sah. Tapi tidak boleh jadi imam dia. Nanti ada surutul jamaah kan, hendaknya imamnya tidak ummi kan itu. Nanti pembahasan salat jamaah ada sendiri. Tapi untuk lafadznya dia ketika melafadzkan tidak bisa kecuali harus pelat, ya Pak, ya tidak apa-apa, sah salatnya dia. Kemudian tadi dikatakan tidak cukup dengan lafadz a'zam ya, harus dengan lafadz takbir. Apa? Karena beda lafadz takbir dengan lafadz ta'zim itu beda. Lebih besar lafadz apa? Takbir. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Subhanallah nisful mizan. Subhanallah itu apa? Nisful mizan, separuh daripada timbangan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Memenuhi daripada timbangan. Lafadz alhamdulillah. Wallahu akbar. Adapun lafadz Allahu akbar mil'u ma bainas samawati wal ard. Itu memenuhi antara langit dan bumi. Berarti lebih banyak. Berarti lafadz takbir itu lebih agung. Kalau diganti dengan a'zam, pertama memang syaratnya enggak cukup, yang kedua karena enggak bisa. Lebih banyak Allahu akbar daripada Allahu a'zam. Atau juga ada yang lainnya yang mengatakan apa, mengambil hadis al-kibriya uridai wal azamatu rizari faman naza'ani fi syai'in minhuma qasamtuhu wala ubali. Kesombongan al-kibriya itu, kibriya keagungan itu milik apa, ridakku. Maksudnya akbar ya, kesombongan itu adalah ridakku. Wal azamatu, dan keagungan izari adalah sarungku, kata Allah. Faman naza'ani, barang siapa yang mencabut dariku fi syai'in minhuma, daripada sesuatu dari keduanya, qasamtuhu wala ubari, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka atau apa? Aku akan mengadabnya wala ubali, dan aku tidak akan memperdulikan dia. Berarti di situ dikatakan kibriya ar-rida, azama izar. Kita mengetahui rida itu lebih asyraf daripada izar gitu. Karena itu ya, selain karena memang syaratnya harus lafadz Allahu akbar, kenapa? Karena Nabi yang mencontohkan seperti itu. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi menggunakan lafadz Allahu akbar, ya tidak usah diganti sudah. Allahu akbar ya tetap Allahu akbar. Kemudian syarat yang selanjutnya bahwa ziyadatu harfin yughayyirul makna, bukan syarat ini. Wala la yasih juga la yakfi, ma'tuf kepada la yakfi tadi, la yakfi akbarullah. Juga la yakfi apa? Ziyadatu harfin yughayyirul makna. Tidak cukup menambah satu huruf yang bisa merubah arti. Seperti apa? Kamad di hamzatillah, seperti memanjangkan hamzah lafdul jalalah Allah. Lafdul jalalah alifnya dipanjangkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sudah dipanjangkan berarti ini yushir al istifham. Itu menunjukkan bahwa apa? Istifham, menanyakan Allahu akbar, apakah Allah maha besar? Tidak sah. Kenapa? Berubah artinya. Karena itu tambahan huruf yang merubah arti itu dikatakan apa? Tidak sah. Kamaddi hamzatillah, seperti memanjangkan hamzah Allah lafdul jalalah. Karena akan menjadi istifham ketika dipanjangkan.
Kemudian seperti apa juga yang bisa merubah artinya? Ka alifi ba'dal ba, seperti menambah alif setelah ba. Menambah alif setelah ba. Allahu Akbar. Antara ba dan ra tambah alif. Allahu Akbar. Atau dengan kasrah, Allahu Ikbar. Ini hukumnya apa? Tidak sah. Bahkan kalau dia mengetahui artinya, bisa kufur, bisa murtad. Kenapa? Karena akbar itu jamak kabar. Kabar itu apa? At-tablu, gendang. Allahu Akbar, kalau tahu artinya apa? Allah Akbar, gendang. Ini bisa murtad ini kalau tahu artinya. Berarti dia mengetahui artinya dan dilafatkan, bisa kufur. Atau ikbar dengan kasrah, itu min asma'il had. Ya, min asma'il had. Ya, dari apa bahasa dari artian nama termasuk namanya had. Nah, tidak cukup. Nah, kalau dia tahu bisa kufur. Karena itu termasuk yang tidak cukup untuk untuk lafaz Allahu Akbar, yaitu menambahi huruf yang bisa merubah arti, seperti menambahi alif setelah ba. Kemudian waziyadat wawin qablal jalalah, dan menambahi wawu qablal jalalah sebelum lafdul jalalah. Sebelum Allah ditambahi wawu. Wallahu Akbar. Ini juga enggak sah. Kenapa? Karena merubah artinya. Wawu di situ mau dibikin wawu atof, atofnya kemana? Karena itu enggak cukup waziyadat wawu, menambahi wawu qablal jalalah sebelum lafdul jalalah. Karena itu bisa menunjukkan arti wawu atof, dan lam yatagaddam huna ma ya'tifu alaih. Tidak ada yang diatofkan. Wa takhlilu wawin sakinatin wa mutaharrikatin bainal kalimataini, dan juga yang bisa merubah, menambahi huruf yang bisa merubah arti, yaitu apa? Takhlilu wawin, menyela-nyelai wawu, sakinatin yang sukun, wa mutaharrikatin dan yang berharokat, bainal kalimataini antara dua kalimat. Jadi antara Allah dan Akbar disela-selai dengan wawu sukun atau wawu yang mutaharrikah. Contoh wawu yang sukun, Allahu Akbar, setelah ha ada wawunya. Allahu Akbar, ada wawu sukun. Ini enggak cukup, ini bisa merubah arti. Kenapa? Kalau dikatakan Allahu Akbar, itu bisa menjadi jamak daripada lahin. Alif lam ditambah apa? Ditambah lahin. Allahu. Jadi lam setelah alif lam kan ada huruf lam lagi, kemudian ha, kemudian wawu. Berarti itu bisa menunjukkan jamaknya apa? Jamaknya daripada lahin. Nah, ini merubah arti. Allahu Akbar. Atau ditambahi apa? Wawu yang mutaharrika antara dua kalimat tadi itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga enggak cukup. Ini juga enggak cukup. Kenapa? Karena bisa merubah tambahan tadi, bisa merubah daripada arti daripada lafaz takbir. Kemudian wa kadza ziyadatu maddil alifi allati bainal lami wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal gurra. Dan begitu juga menambah maddil alif, memanjangkan alif, bainal allati bainal lam wal ha, antara lam dengan ha, fi lafdul jalalah, antara lam dengan ha, ila haddin sampai batas la yarahu ahadun minal gurra, yang mana tidak berpendapat ahadun seorang pun minal gurra daripada gurra. Qiraatul walau syaddan, nanti situ ya. Gurra walau syaddan, walaupun itu qiraah syad. Itu qiraah asyra berarti. Di situ tidak menambahi Allahu Akbar, tidak memanjangkan lafaz Allah antara lam dengan ha. Allahu Akbar panjang. Lo ukurannya berapa? Di situ ulama beda pendapat. Katanya ain shin ghayah miqdar ma nugila anhum
ala ma nagalahu Ibnu Hajar sab'u alifat, itu 7 alif, tapi setiap alifnya tugaddar kulli alifin biharakatain wa huwa ala tagrib, ini perkiraan. Jadi sampai 7 alif. Ya, alifnya itu cuman mutaharrik 2 harokat. 2 harokat. Allah sampai 14 berarti ya. Sampai 14. Karena pas setiap alif 2 harokat. Allah. Tahu ya. Tahu ini. Ini biasanya orang yang waswis ketika meniat ini. Ya, dipanjangkan lafadz Allahu Akbarnya. Nah, kalau menambahi lebih daripada 7 alif, ya setiap alifnya 2 harokat, berarti dia dikatakan tidak sah takbirnya. Kenapa tidak ada daripada qurra yang mengatakan lebih daripada itu? Kemudian wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimateh, tidak membahayakan katanya, tetap dikatakan sah. Waqfatun berhenti, yasiratun yang sebentar, baina kalimataihi antara 2 kalimat, apa? Allah dan Akbar. Jadi antara 2 kalimat Allahu Akbar dia berhenti sebentar, tidak apa-apa. Allahu Akbar ada berhentinya, tidak apa-apa. Lah ukurannya waqfah yasira itu apa? Wahia saktatut tanafus. Wahia saktatut tanafus wal i, ada nambahi wal i. Ya, yaitu apa? Diam untuk mengambil nafas. Allahu Akbar, ngambil nafas. Itu ukurannya sedikit. Lebih daripada itu saktah tawilah. Allahu Akbar, lebih ini dah. Kenapa mengambil nafas tak sepanjang tadi itu? Wahia saktatut tanafus. Itu ukurannya berapa? Saktatut tanafus. Tambahi wa bahasal adru annahu la yadurru ma zada alaihi nahwi ai. Ai menggos-menggos ya. Menggos-menggos ai. Wala dhammur ra, dan tidak membahayakan mendommahkan apa? Ra akbar daripada akbar. Allahu akbaru. Enggak apa-apa. Apakah membahayakan lafaz takbirnya? Tidak, tetap dikatakan sah. Jadi Allahu akbaru, enggak apa-apa. Itu adalah syarat-syarat yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in daripada surut takbir. Ini Anda bacakan syarat yang ada di Safinah. Di situ ada 16 syarat. Tapi ditambahi, ada yang menambahi sampai 20 syarat. Yang pertama tadi apa? Antaqa ahalatal qiyam fil fardi. Ini syarat juga. Lafaz yang tidak disebutkan tadi syaratnya yaitu apa? Terjadinya lafaz takbir itu apa? Halatal qiyam, ketika berdiri, fil fardi kalau itu salat fardu. Kalau dia salat fardu dan dia mampu untuk berdiri, berarti takbiratul ihramnya harus dalam keadaan berdiri. Ini hati-hati, kadang-kadang ada orang setelah duduk dia berdiri, sebelum dia berdiri tegak melafadzkan lafaz takbir, tidak sah takbirnya. Kenapa? Takbir harus dilakukan ketika dia sudah berdiri tegak. Kalau memang itu salat fardu dan dia mampu untuk berdiri. Adapun salat sunnah yang dia kerjakan dengan duduk atau dia salat fardu tidak mampu untuk berdiri, ya boleh takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk. Tapi yang dia mampu untuk berdiri, berarti dia wajib melafadzkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna bil arabiyah, hendaknya dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa yang lainnya, kecuali kalau dia tidak mampu tadi. Kalau dia tidak mampu, maka wajib diterjemahkan, tidak bisa diganti dengan dzikir yang lain. Wajib diterjemahkan. Tadi seperti yang Anda katakan, ada pendapat yang mengatakan kalau dia mampu bahasa Syriania atau Ibroniyah, berarti diganti dengan bahasa Ibroniyah atau Syriania. Kalau dia mampu. Dan ada itu lafadznya di Bejuri itu apa? Ada di Bejuri itu lafadznya. Dituliskan di Bejuri ya. Jangan lupa nak lihat. Itu ada lafadznya. Kalau memang dia mampu, ya berarti dia harus melafadzkan dengan itu. Alasannya kenapa? Karena bahasa Ibroniyah dan bahasa Syriania itu juga pernah diturunkan kitab suci dengan bahasa keduanya. Jadi karena itu lebih utama daripada bahasa yang lainnya. Kalau bahasa Arab tidak bisa, ya bahasa ini. Itu pendapat. Tapi yang muktamad dengan bahasa apapun. Bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Madura, terserah. Ya, kalau dia tidak mampu untuk melafadzkan dengan bahasa Arab.
Tapi seperti dikatakan tadi, kalau dia tidak mampu tapi wajib belajar, bukan dia terus-terusan tidak mampu, wajib belajar. Wajib belajarnya itu kalau dia baru masuk Islam, setelah masuk Islam, kalau dia sudah Islam mulai kecil berarti menurut pendapat Ibn Hajar ketika tamyiz, tapi menurut pendapat Imam Romli ketika dia balik baru wajib belajar daripada lafaz takbir Allahu Akbar dan selainnya daripada kewajiban yang wajib dipelajari. Lah kalau tidak mampu di daerah dia tidak ada yang bisa mengajari, tidak ada yang bisa sama sekali. Wajib safar. Kalau dia punya biaya untuk bepergian seperti haji, ya, lebih daripada nafkah dirinya dan nafkah untuk keluarganya, masih lebih, wajib dia berangkat ke tempat yang mana dia bisa belajar. Wajib safar. Ada yang mengatakan tidak wajib safar, ya, seperti disamakan seperti wudu, seperti tayamum ketika tidak ada air. Kalau tayamum ketika tidak ada air, ya kalau sampai hadul lebih daripada hadul, kalau dia menyangka hadul ghos tidak ada atau lebih daripada itu hadul gurub, kalau yakin lebih daripada itu tidak wajib dia datangi, walaupun yakin kalau hadul bu'ud. Di situ. Tapi ditolak ini pendapat. Kenapa? Itu kan untuk waktu itu saja, kewajiban sholat saat itu. Tapi untuk mempelajari lafaz Allahu Akbar ini seumur hidup. Karena itu wajib, harus dia safar. Itu yang mu'tamad. Kemudian wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbar, dan hendaknya harus dengan lafaz jalalah dan lafaz akbar, tidak boleh diganti yang lainnya. Harus Allah dan akbar, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Ar-Rahman akbar atau Allahu a'lam tadi contoh Fathul Mu'in itu tidak boleh. Atau diganti bukan dengan lafaz akbar tapi dengan lafaz kabir. Tidak cukup. Harus dengan lafaz Allahu Akbar, karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian wat tartib bainal lafzain, harus tertib antara dua lafaz, tidak boleh disela-selai, tidak boleh tidak boleh takdim lafzul jalalah, ya, harus tertib antara lafaz Allah dan Akbar, tidak boleh dibalik. Akbarullah tidak cukup, harus Allah kemudian Akbar, harus tertib. Kemudian yang selanjutnya wala yamudda hamzatal jalalah, dan dia tidak memanjangkan hamzatal jalalah, yaitu hamzah daripada lafzul jalalah seperti tadi. Allahu Akbar. Ini yusyiru alal istifham. Apakah Allah Maha Besar? Ini yughayyirul makna, enggak cukup. Allahu Akbar. Kalau dibuang malah alif hamzahnya, apakah boleh? Itu bukan hamzah bukan hamzah qata, itu hamzah wasal itu, ya. Allahu Akbar itu hamzah wasal. Karena itu kalau seandainya dia niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adan mustaqbilal qiblati imamanillahu akbar, tidak ada lafzul jalalah disambung dengan imamanillahu akbar atau ma'mumanillahu akbar, apakah cukup? Cukup, karena itu hamzah wasal. Cukup katanya. Sahha kama jazama fil majmu' lakinnahu khilaful aula, tapi khilaful aula. Lebih utama apa? Untuk tidak melafadzkan seperti itu di kotak. Ya Allah ma'muman Allahu Akbar, lafzul jalalahnya dibaca. Kemudian syarat selanjutnya apa? Yaitu yang tidak disebutkan hatta di Safinah, adamu ibdal hamzah akbar wawan Allahu Akbar, ya, daripada orang yang mengetahui. Ini ada ada khilaf. Kemudian yang selanjutnya syaratnya ada muibdalil kaf hamzah. Kaf hamzah, ya, diganti ada muibdalil kaf hamzatan Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan akbar, Allahu Akbar. Kecuali kalau dia jahil ma'dzur atau bahasanya seperti itu, tidak bisa dirubah, dibenar-benarkan tetap. Kalau memang dia dikatakan ma'dzur, ya sudah, cukup katanya. Kemudian termasuk syaratnya apa? Tidak menambahi alif antara lam dan ha tadi itu. Allahu Allah, lebih daripada 7 alif tadi. Kemudian ada yang mengatakan cukup walaupun lebih daripada 7 alifat tadi itu. Seperti para pendapat sahabat Ziyadi. Imam Ziyadi mengatakan cukup walaupun lebih daripada 7 alif tadi itu atau 14 panjangnya. Kemudian ada mad di ba'i akbar. Allahu Akbar. Ini enggak cukup dengan fathah hamzah atau dengan kasrah hamzah. Allahu Akbar atau Allahu Ikbar. Enggak cukup.
Malah kalau dia tahu artinya bisa apa? Kufur. Karena akbar itu jamak kabar, yaitu gendang. Kalau ikbar itu nama daripada nama head. Li'anna ikbar bikasil hamzah min asma'il head. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Allah yushaddidal ba. Hendaknya tidak mentasydid ba. Tidak mungkin bisa ditasydid ba-nya kecuali kafnya di fathah. Kan akbar. Kalau ba-nya ditasydid berarti apa? Allahu akbar. Tidak bisa dibaca kalau disukun kafnya. Allahu akbar. Tidak bisa ya. Allahu akbar. Ya. Ini apakah boleh? Tidak boleh. Tidak sah. Kemudian Allah yazida wawan sakinatan au mutahadikatan bainal kalimatain. Tidak menambah waw sukun atau mutaharik antara dua kalimat. Allahu akbar ya, atau Allahu akbar tambahi waw mutaharik. Kemudian syarat selanjutnya Allah yazida wawan qablal jalalah, tidak menambahi waw sebelum lafdzul jalalah. Wallahu akbar. Cukup. Allah yagifa baina kalimatai takbir, tidak berhenti antara dua kalimat takbir. Allahu akbar lebih daripada apa tadi? Saktati tanafus wal ai. Waqfatan tawilatan ya. Kalau diam sejenak enggak apa-apa, diam sebentar enggak apa-apa. Allahu akbar enggak apa-apa. Satu nafas ya. Allahu akbar, ngambil satu nafas. Itu masih qasirah, dikatakan diam sebentar. Kalau dipisah antara lafadz Allah dan akbar tidak diam, tapi dipisah dengan lafadz kalimat yang lainnya. Nah, seperti tadi itu. Allahul akbar dipisah dengan alif lam, tidak apa-apa. Atau dipisah dengan sifat, dipisah dengan adati ta'rif Allahul akbar atau dengan sifat. Itu apa? Allahul karimu akbar, Allahul jalilu akbar, Allahur rahmanur rahimu akbar, tidak apa-apa. Tapi kalau fasilnya terlalu panjang, ukurannya berapa? Salas kalimat fa'aktar, 3 kalimat atau lebih. Allahul karimul jalilur rahimu akbar, tidak boleh ini. Kenapa? 3 sifat yang disela-selai antara lafaz Allah akbar 3 atau lebih enggak sah. Allahu la ilaha illa huwal malikul qudusu akbar, tidak boleh. Kalau dipisah dengan 2 sifat masih tidak apa-apa. Kalau dipisah dengan bukan dengan sifat tidak boleh. Seperti apa? Yaitu dipisah dengan dhamir. Dengan dipisah dengan dhamir. Allahu huwa akbar, Allahu huwa akbar dipisah dengan dhamir, tidak cukup. Karena ini bisa dikatakan ya bukan lafaz takbir ini. Atau ditambahi dengan apa? Dengan dzikir ad-nida. Allahu ya rahimu akbar. Ditambahi nida. Allahu ya rahimu akbar, enggak cukup. Atau ditambahi dengan dzikir Allahu subhanahu akbar, enggak cukup. Atau tambahi dengan kalam ajnabi Allahu min kulli syai'in akbar, enggak cukup. Berarti yang cukup ditambahi al-ta'rif, ada ta'rif, ditambahi dengan sifat pokok tidak melebihi 3, tidak melebihi 2. Jadi 3 atau lebih enggak boleh. Kemudian ayasma nafsahu jami'ah hurufiyah, harus mendengarkan dirinya semua huruf-huruf daripada takbir. Harus dirinya dengar. Tidak cukup dia cuman apa lisannya saja yang bergerak atau bibirnya saja yang bergerak tapi tidak ada suara yang keluar, enggak cukup. Harus ada suara yang keluar sekiranya dirinya sendiri bisa mendengar. Kalau memang tidak ada suara yang lainnya yang mencegah. Kalau ada suara orang ngecor, kemudian dia hatta jerat-jerit tidak dengar, ya tidak apa-apa. Dia pokok sekiranya kalau tidak ada suara itu dia mendengar cukup. Kalau cuman menggerakkan lisannya nggak cukup. Harus dia mendengarkan dirinya sendiri. Itu semuanya baik bacaan yang wajib atau bacaan yang sunnah ya. Syarat untuk rukun gauli atau yang disunnahkan daripada gauli. Jadi itu syarat semua rukun gauliyah dan begitu juga syarat daripada dzikir-dzikir yang disunnahkan di dalam sholat. Jadi semua dzikir yang dalam sholat itu ya ketika rukuk subhana rabbiyal azim itu syaratnya untuk mendapatkan pahala apa? Ayasma nafsahu, dia mendengar dirinya sendiri. Tidak boleh cuma kecapan tok. Iya.
Ayyusmi'a nafsahu, yaitu mendengarkan ayyusmi'a nafsahu, mendengarkan dirinya semua daripada hurufnya. Harus. Kalau memang itu yang wajib berarti harus. Kalau memang itu yang sunnah untuk mendapatkan pahala, ya berarti harus juga. Yang disunahkan juga sama. Lah kalau kharijah shalah, kalau membaca Al-Quran masalah di luar sholat, apakah harus mendengarkan semua hurufnya? Mendengarkan daripada semua hurufnya, dirinya sendiri apakah harus mendengarkan? Harus untuk mendapatkan pahala. Kalau dzikir masnun, ya tidak akan diberi pahala walaupun itu membaca Al-Quran di luar sholat jika tidak mendengarkan dirinya sendiri at-tilawah. Cuman dia melihat dengan matanya, melakut tok motoe, ya, matanya jalan, atau cuman bibirnya yang bergerak tapi tidak keluar suara. Tidak dikatakan membaca Al-Quran ini. Membaca berarti keluar suara. Berarti dia tidak mendapatkan pahala membaca Al-Quran, tapi mendapatkan pahala melihat Al-Quran. Ya kan kita ketika membaca Al-Quran mata kita juga ibadah. Nah, dia dapat pahala untuk melihat Al-Quran saja. Karena itu jika ingin mendapatkan pahala ya berarti harus disuarakan. Baik. Kemudian syarat selanjutnya apa? Wadukhul waktu fil mu'aqqad, harus setelah masuknya waktu fil mu'aqqad kalau memang ada waktunya. Ketika salat zuhur, asar, maghrib ya setelah masuknya waktu baru takbir. Kalau belum masuk waktu dia takbir tidak sah. Wa igha'u halatal istiqbal, dan dia harus menghadap kiblat. Ketika melafadzkan takbir harus dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat tidak sah. Kalau dia jalan ya langsung noleh sebelum sempurna menghadap kiblat takbir, cukup ini. Wala yukhilla biharfin hurufiha, tidak menyela-nyelai dengan huruf daripada huruf-huruf takbir seperti tadi. Wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Ini syarat yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu mengakhirkan takbiratul makmum. Kalau dia jadi makmum harus setelah takbiratul ihram daripada imam. Kalau imam belum selesai Allahu akbar dia takbir tidak sah. Harus setelah selesainya. Itu adalah syarat-syarat. Yang terakhir ditambahi syarat yaitu ada musharif. Hendaknya tidak ada sharif, ya tidak ada yang memalingkan daripada lafaz takbir. Ya apa surahnya kalau ada sharif? Seandainya dia ketika takbir ada orang mau jatuh atau ada sesuatu yang mau jatuh, dia ketika lafaz takbir niatnya dikeraskan untuk memberitahu itu orang Allahu Akbar, ya. Ngasih tahu orang tadi itu niatnya tambih, ya ini sharif ini berarti dia tidak niat dengan lafaz Allahu Akbar. Nanti semua zikir juga sama, takbiratul intigolat juga sama nanti. Kalau dia seperti imam ketika melafadzkan Allahu Akbar, ketika mau ruku Allahu Akbar dikeraskan imam. Kalau niatnya untuk memberitahu makmum, anak sekarang ruku, batal sharif itu juga. Nanti akan dibahas dalam pembahasan salat jamaah insyaallah. Silakan kalau ada yang perlu dibahas atau ditambah. Tadi dikatakan disyaratkan untuk makmum tidak boleh mendahulukan takbirnya imam. Jadi setelah imam takbir baru makmum bertakbir. Itu katanya ada pengecualian, yaitu digambarkan kalau ada orang sholat sendirian, kemudian ada rombongan jamaah datang. Bagi orang yang sholat sendirian itu boleh dia ikut berjamaah, dia boleh niat berjamaah. Sehingga itu adalah pengecualian daripada ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ya. Ada yang lain? Tolong. Jadi niatnya di akhir shalah itu ya. Niat iktidaknya berarti dakhil shalah, ada di dalam salat itu berarti. Jadi bukan niat iktidak ada di sebelum takbir atau waktu takbir, tapi setelah takbir. Saudara kasih. Bentar, ada tambahan juga, ada surah yang lain juga.
Ada surah yang lain juga, yang kedua yaitu apa? Imam setelah melafadzkan lafaz takbir Allahu Akbar, dan imam menyangka, dia merasa takbirnya itu kurang sempurna. Makmum sudah takbir semuanya, imam boleh takbir dengan sir tanpa diketahui makmum yang lainnya, dan masuk sholat makmumnya juga tetap sah mengikuti dia. Berarti makmumnya mendahului imam takbirnya. Itu ada surah, nanti itu sudah dibahas dalam sholat jamaah. Itu surah yang kedua. Ini biasanya orang yang membacakan lafaz Allah itu ada ya sebagian yang kurang fasih. Ini bagaimana, yang lebih baik antara orang yang tidak fasih itu seperti membaca Allah gitu, bukan Allah, bukan seperti itu, Allahu Akbar. Itu bagaimana? Apa lebih baik dengan bacaan itu atau diterjemah Allahu Akbar? Ada sebagian, mungkin banyak di orang desa-desa seperti itu. Ada juga yang membaca agak seperti qalqalah atau tawallud, Allahu Akbar, Akbar, seperti tawallud, bukan pakai tasdid, Akbar gitu, seperti tawallud, Akbar, seperti qalqalah. Terima kasih. Ya, kalau memang dia sudah belajar, kalau memang dia jahil makdzur ya, dia sudah belajar, berusaha untuk melafadzkan, tidak bisa itu saja, ya berarti dia dikatakan ummi ya. Orang ummi tetap sholatnya sah ya dengan melafadz itu, tapi dia tidak boleh jadi imam. Kalau memang dia tidak bisa, sudah lisannya seperti itu, tidak bisa dirubah ya apa ya, tidak iso ya, berarti dia dikatakan ummi ya. Tidak diterjemahkan ya dengan lafadz itu, berarti dia tidak mampu untuk melafadzkan dengan lafadz yang sempurna ya, berarti dia ummi dan dia dikatakan sah salatnya. Tapi seperti tadi akbar tadi, Allahu Akbar, tidak iso kaf, akbar tidak iso apa, tidak tahu ada keseretan atau apa, tidak bisa dah, tidak bisa dia ya Pak, ya sudah jahil ma'dzur berarti dia ya. Langsung aja diucapkan kalau ada yang perlu dibahas. Pakai mic karena masuk radio itu sebenarnya. Dalam referensi kitab itu ada walayakfi dan wayaduru. Saya ingin kejelasan walayakfi dan wayaduru. Apakah wayaduruku masih mengesahkan kepada takbiratul ihram, dan walayakfinya bagaimana statusnya itu? La yakfi sama la yadur, tidak cukup, la yadur sama gitu. Wala yakfi itu sama dengan wala yujzi'u, enggak dihitung itu takbir. Kalau wala wa yadurru itu berarti membatalkan itu takbir. Jadi tidak dihitung takbir, walaupun itu mungkin sudah menjadi lafadz umumnya dianggap takbir, la yujzi'u la yakfi. Wa yadurru ya berarti membatalkan itu. Ya. Ada di situ. Ini ibarahnya. Nah, mungkin yang lainnya. Ada gambaran kalau kita mulai bicara kita pakai salam, kan gitu ya. Tapi aneh dalam sholat ini, kalau kita mulai sholat pakai takbir justru mengakhiri pakai salam, kan gitu. Kalau kita mau berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian berbicara. Cuma kalau sholat ini enggak, justru mengakhiri sholat pakai mufattahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim gitu. Diawalinya kan Allahu Akbar, kemudian diakhirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah menggambarkan bahwa sebenarnya sholat itu irtiqa, naik manusia dari itu dari alam sufli ke alam ulwi, alam yang bawah ke alam yang atas. Ketika dia tadi itu masuk ke alam yang atas, dia akan menyaksikan, maksudnya atas bukan letaknya ya, tingkatannya. Dia akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia akan lupa dengan makhluk. Dia sudah langsung bermunajat kepada Allah. Dia memuji diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Maka dia membuka Allahu Akbar. Dan di situ langsung dia berdialog memuji Tuhannya, tajdidul ahad, dia memperbaharui janji kepada Tuhannya, dia membaca surat Al-Fatihah, dia bertasbih, dia berdoa, dia larut sudah dengan Tuhannya, lepas daripada makhluk. Sama dengan orang ketemu dengan presiden, udah larut ngomong dengan presiden, udah disapa sama kepala desa nggak ngurus, nggak perlu sudah mikir yang lain, sudah dapat presiden, udah dialog dengan Tuhannya ada di situ. Ketika sudah selesai, dia turun lagi dari alam ulwi ke alam sufli, dia turun lagi kepada alam yang bawah lagi, maka dia bertemu lagi dengan makhluk. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia kasih salam sama makhluk. Dia sudah habis kontak, baru datang lagi dia. Karena itu kalau ada orang menyatakan Allahu Akbar masih ingat sandal, ya naif itu. Allahu Akbar masih ingat toko pekerjaan, ya naif itu. Kenapa? Intinya sudah di alam ulwi, jangan kamu ganggu lagi itu, fokuskan ada di sana. Nah, ada yang lain?